Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam Hotib dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video mengenai peta konsep sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat tentang sistem informasi manajemen. Sebelum saya menjelaskan peta konsep ini, ada pengertian sistem informasi manajemen. Menurut Joseph F. Kelly, dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, mengatakan bahwa SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan juga bagi perencanaan bisnis. Saya telah membuat peta konsep yang berjudul tentang sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen memiliki 3 komponen. Yang pertama itu sistem, yang kedua yaitu informasi, yang ketiga yaitu manajemen. Pertama saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi, terutama pendidikan, selalu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan yang dicetuskan sangat tergantung pada data-data atau informasi sebagai subsistem. Maka perlu dirancang sistem informasi manajemen sehingga ajaran sistem dapat dianggap sebagai metode untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu informasi. Di mana informasi memiliki pengertian, yaitu menurut Harry Lucas mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Informasi sangat erat hubungannya dengan data. Informasi berasal dari data. Data merupakan fakta, pesan yang belum diproses, yang merupakan bahan baku informasi. Proses informasi terdapat data, lalu pemrosesan yang terdiri dari prosedur, teknik, cara, dan terakhir yaitu informasi. Oke, yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen merupakan unsur ketiga, yaitu manajemen, yang merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Dalam sistem informasi manajemen, seorang pemimpin tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu pemimpin, tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya, karena SIM tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam organisasi, tetapi dari semua bagian, sehingga diperlukan bawahan secara spesifik menangani data dan informasi yang diterima dari bagian-bagian yang lain. Maka terjadilah pembagian tugas oleh pimpinan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen terbagi 2, yaitu pengembangan SIM dan proses pengolahan data. Dalam pengembangan SIM terbagi 2, yaitu pertama analisis sistem dan manajemen. Analisis sistem yaitu orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji untuk kerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Yang kedua yaitu manajer. Manajer sebagai seorang operator sistem yang menentukan
perincian kritis sistem informasi yang dibutuhkan, dan ia dapat menjadi analisis sistem. Dalam kalangan organisasi pendidikan, pada lingkup yang kecil, termasuk sekolah, sebaiknya kepala sekolah berperan sebagai manajer sekaligus sebagai analisis sistem. Kita lanjut ke poin kedua pada manajemen, yaitu proses pengolahan data. Di dalam proses pengolahan data terbagi memiliki 4 proses. Yang pertama itu pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, dan pengelolaan data. Untuk pengumpulan data memiliki poin-poin. Yang pertama yaitu memiliki pengamatan secara langsung, pengumpulan data yang pertama itu melalui pengamatan secara langsung, kedua melalui wawancara, yang ketiga itu melalui perkiraan koresponden, yang terakhir yaitu melalui daftar pertanyaan. Lanjut poin kedua yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi berbentuk, tersusun, sifat, dan isinya lebih berguna. Untuk poin ketiga yang ini yaitu penyimpanan data. Penyimpanan data termasuk di dalamnya pengarsipan, di mana tujuan penyimpanan adalah sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara sifat arsip atau dokumen agar terlindung dari kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang. Yang terakhir yaitu pengeluaran data. Pengeluaran data yaitu memindahkan data atau informasi dari bagian SIM ke yang memerlukan. Memindahkan data atau informasi dari bagian SIM ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan. Itu tadi mengenai penjelasan peta konsep yang telah saya buat. Mungkin masih banyak kesalahan dalam pengucapan, dalam semuanya, mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.